Dan ada juga la pénurie ou le pénurie. La. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ica Ayu. Buat kalian yang baru nongkrongin channel ini, kenalin nama saya Ica, orang Indonesia yang kebetulan tinggal di Prancis. Dan di channel ini kalian bisa belajar bahasa Prancis, dapat informasi terbaru mengenai Paris dan Prancis. Kali ini kita akan belajar kosakata baru yang baru saya pelajari ketika pandemi corona atau COVID-19 ini merebak gitu ya. Karena seperti halnya di Indonesia lah ya, di sosial media, di TV, di mana-mana tuh ngomongin soal wabah ini. Baik itu informasi, ada juga hoax, ada macem-macem lah. Makanya saya himbau nih sama kalian, kalau cari informasi atau dapat informasi jangan dulu disebarkan, tapi verifikasi dulu kebenarannya. Kemudian pinter-pinter lah di era seperti ini untuk cari informasi, karena apa yang saya atau teman-teman lainnya bagi belum tentu itu semuanya benar. Anyway, kita mulai aja ke pelajarannya. Jadi ada beberapa kata yang saya sebelumnya jarang dengar atau mungkin belum dengar sama sekali, tapi ketika wabah ini melanda, ini tuh di mana-mana, di berita, di editorial, di headline ada. Kita mulai. Yang pertama, propagation. 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 Penyebaran, propagation. Kemudian sekarang yang tengah terjadi di Prancis, confinement. Le confinement. Confinement. Artinya sih sebenarnya pengurungan gitu ya, karantina kali ya kalau kata yang lebih tepatnya itu. Walau di Indonesia banyak yang menerjemahkannya menjadi lockdown, tapi ya itulah pokoknya. Confinement. Kata kerjanya adalah confiner. Confiner. Kalau self isolation jadinya se confiner. Se confiner. Kita lanjut, ini sebenarnya kata lit atau kasur itu saya tahu, kata animation saya juga tahu, tapi di berita tuh banyak sekali diberitakan lit en réanimation, lit en réanimation. Terus saya coba sambungin, kok bingung gitu ya artinya apa. Setelah saya cari tahu ya, walaupun bisa lah kayak nebak-nebak kurang lebih artinya apa, tapi terjemahannya itu kayak apa ya, intensive care bed atau ICU, kasur yang ada semua alat-alatnya untuk justement orang-orang yang sedang dirawat untuk kasus COVID-19 ini. Tapi in general itulah lit en réanimation. Lit en réanimation. Kemudian ada juga dari salah satu hipotesa mengenai kenapa wabah atau virus ini bisa ada. Kan ada yang bilang dari chauve-souris atau bats, kelelawar yang ada di pasar di Wuhan. Ada juga yang membuat hipotesa bahwa dari chauve-souris itu virusnya masuk ke pangolin. 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 Terenggiling guys. Jadi adalah hipotesa tersebut, pangolin. Kayaknya kalau bukan karena virus ini saya nggak akan pernah denger itu istilah kata pangolin ya, atau terenggiling. Masih nyambung sama confinement, jadi sempat ada hoax gitu, berita-berita yang di grup WhatsApp sama lah kayak di Indonesia ya, bahwa akan ada yang namanya karantina dan ada couvre-feu. Couvre-feu. Le couvre-feu. Couvre artinya tutup, feu artinya api, tapi bukan menutup api ya, tapi jam malam. Jadi sempat ada isu bahwa akan ada jam malam di Prancis, tapi kenyataannya sih ketika presiden mengumumkan confinement atau karantina ini tidak ada couvre-feu, tapi ya kan nggak boleh keluar juga lah ya, jadi intinya sama aja sih. Couvre-feu itu ya jam malam, couvre-feu. Kemudian yang banyak habis di mana-mana di Prancis juga banyak kekurangan sama seperti di Indonesia dan di banyak negara lainnya, yaitu le gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique. Hand sanitizer ya. Bahasa Indonesianya apa sih guys?
Apa ya bahasa Indonesianya? Ada yang tahu nggak? Tolong dong kasih tahu di komentar bahasa Indonesianya apa. Dokter yang banyak dicari ketika kasus ini ada, karena seperti yang kita semua udah tahu, udah baca-baca, kasus ini kan menyerangnya paru-paru ya. Jadi l'ORL, 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 l'ORL. Ini harus saya baca ya karena istilahnya agak bingung. L'otorhinolaryngologie. L'otorhinolaryngologie. Ya l'ORL aja lah kalau saya bilangnya, karena kalau harus bilang full bingung juga ya, keburu sakit pingsan duluan sebelum bisa nyebutin l'otorhinolaryngologie. Intinya itu adalah THT. THT, telinga, hidung, tenggorokan ya kalau bahasa Indonesianya itu. Dokter THT itu l'ORL. Ada juga EPAD. EHPAD, jadi ini banyak sekali disebut EPAD. Sebenarnya ini istilah baru, jadi dulu itu namanya maison de retraite aja, kayak rumah pensiunan gitu. Sekarang jadinya l'EPAD, EHPAD, établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Jadi apa ya, establishment. Intinya adalah yayasan atau tempat untuk orang-orang tua yang bergantung dari orang, yang dependent gitu ya, nggak bisa istilahnya mengerjakan banyak hal sendirian. Kayak di sini kan banyak kalau orang-orang tua itu masih tinggal sendiri ya, karena masih bisa cuci piring sendiri, masih bisa gitu hidup sendiri. Paling cuman ada suster atau orang perawat yang datang beberapa kali sehari atau bahkan cuma 2-3 minggu sekali. Tapi kalau orang yang memang benar-benar udah dependent atau butuh bantuan orang untuk hidup sehari-harinya, itu biasanya mereka ke EPAD, kepengaruh dari Inggris bu, establishment. Jadi établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Ini juga kata yang baru saya pelajari sekarang. Dan ada juga la pénurie. Artinya stok habis gitu ya, karena di sini kalian tahu waktu itu sempat terjadi seperti di banyak negara Occidentaux, banyak negara Barat, la pénurie de papier toilette. Dan satu lagi juga kata yang atau istilah yang baru saya pelajari itu chômage partiel. Jadi ini memang waktu itu Presiden Prancis bilang akan menempatkan sistem chômage partiel besar-besaran kepada masyarakatnya yang bekerja tapi tidak bisa bekerja karena virus ini gitu. Jadi chômage partiel itu parsial, chômage itu adalah pengangguran sebenarnya, tapi jadinya ada tunjangan pengangguran yang memang pemerintah biasanya sediakan untuk orang yang sudah bekerja kemudian kehilangan pekerjaannya. Tapi sebenarnya ribet guys, syaratnya nggak cuma jadi pengangguran terus bisa ngajuin tunjangan pengangguran, banyak sekali syaratnya. Nggak semua orang bisa mengajukan tunjangan pengangguran. Misalnya kalau orang yang punya pekerjaan dengan kontrak tetap atau yang di sini dibilang istilahnya CDI, kemudian ini dalam hal general ya, bukan ketika wabah ini terjadi. Misalnya orang yang punya CDI atau kontrak kerja tetap kemudian mengundurkan diri, nah itu nggak berhak dapat tunjangan pengangguran. Jadi ada banyak hal lah, nggak semata-mata nganggur bisa langsung dapat tunjangan enak gitu, nggak kayak gitu juga guys. Ada syaratnya banyak dan agak ribet juga gitu ngurusinnya. Jadi chômage partiel ini memang dibayarkan jadi gaji tapi nggak 100%, jadi 70-80%. Saya juga belum terlalu tahu tentang hal ini, tapi yang pasti tunjangan pengangguran parsial atau sebagian nggak penuh gitu loh guys. Jadi sekian beberapa kata yang baru saya pelajari nih sekarang di masa-masa confinement ini, atau sebelumnya sih, maksudnya di masa wabah ini menerjang Prancis. Akhirnya ada banyak juga ilmu-ilmu baru yang bisa saya dapatkan dan saya share sama kalian. BTW, saya lagi mau bikin sesuatu yang lebih positif nih di masa-masa yang sulit bagi semua orang ini. Share dong buat kalian, kira-kira hal positif apa yang kalian dapatkan dari dampak virus ini, dari dampak wabah ini. Tentunya supaya kita bisa kayak punya secercah harapan dengan berharap bahwa masalah ini akan cepat beres. Stay safe semuanya dimanapun kalian berada. Kalau kalian bisa berada di rumah, diam di rumah,
masih punya makanan di kulkas, masih punya duit untuk beli makanan, masih bisa bernafas saja, dan masih bisa menonton video ini, mari kita luangkan waktu sebentar untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, masih bisa diberi kesempatan, dan berdoa kepada orang-orang yang sedang berjuang melawan wabah ini, kepada para tenaga medis yang juga sedang berjuang mati-matian untuk membela para pasiennya. Terima kasih udah nonton. Ciao.